Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaleti, NIM 160410401067, mahasiswa tugas akhir pada Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syahkuala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep perancangan hotel bintang 4 berbasis syariah Islam di Kota Banda Aceh. Dosen koordinator tugas akhir merupakan Pak Husnu Syawab, STMT, dosen pembimbing 1 Pak Insinyur Mirza Mahmud MT, dosen pembimbing 2 Pak Burhan Nasution STMT. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Ada 7 proses kerangka berpikir. Yang pertama pendahuluan, yang kedua studi literatur, yang ketiga studi banding, yang keempat tema, yang kelima analisis, yang keenam konsep, dan yang ketujuh hasil rancangan. Yang pertama latar belakang. Jadi Aceh adalah provinsi di ujung Pulau Sumatera yang memiliki ibu kota provinsi bernama Kota Banda Aceh. Aceh sendiri merupakan kota yang menerapkan sistem syariah Islam dalam peraturan kotanya, yang biasanya disebut dengan kanun. Dengan adanya branding yang telah dimiliki oleh Kota Banda Aceh, kini pemerintah Aceh lebih memperhatikan konsep wisata bersyariah yang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang meningkat. Oleh karena itu, produk hotel bintang itu sendiri nantinya harus menerapkan syariah Islam dalam penerapan peraturan yang ada di manajemen maupun kepengurusannya. Selain itu, tema arsitektur Islam yang nantinya akan diterapkan pada rancangan hotel berbintang ini sendiri, baik itu dalam interior maupun eksterior bangunan. Kota Banda Aceh memiliki 1 hotel berbintang 5, 1 hotel berbintang 4, 5 hotel berbintang 3, 6 hotel berbintang 2, 10 hotel berbintang 1, dan terdapat 59 hotel melati. Dengan demikian, jumlah hotel yang ada di Kota Banda Aceh sangat minim untuk menampung jumlah wisatawan yang datang ke Kota Banda Aceh setiap tahunnya. Berikut merupakan kunjungan wisatawan ke objek wisata Kota Banda Aceh dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Banda Aceh, baik itu wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Wisatawan yang datang ke Kota Banda Aceh pasti akan melakukan penginapan di berbagai penginapan yang ada di Kota Banda Aceh, baik itu yang berbintang maupun wisma. Berikut merupakan grafik data hunian wisatawan Nusantara dari wisatawan mancanegara di Hotel Hermes Kota Banda Aceh, Hotel Oasis, dan Hotel Grand Nangro Kota Banda Aceh. Dari grafik yang telah kita lihat, maka dapat disimpulkan bahwa hunian yang ada pada 3 hotel besar di Kota Banda Aceh ini rata-rata meningkat setiap tahunnya, baik itu hunian untuk wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dari 82 hotel yang ada di Kota Banda Aceh, belum ada hotel yang menerapkan sistem hotel syariah penuh. Pemerintah telah memberikan anjuran untuk menerapkan sistem hotel syariah ditujukan dengan adanya Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman hotel penyelenggaraan usaha hotel syariah yang menjadi landasan bagi para pengusaha pariwisata syariah untuk mendirikan usaha hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aspek pengelolaan, produk, dan pelayanan. Identifikasi masalah. Jadi, ada beberapa identifikasi masalah yang dapat kita ambil. Yang pertama, kurangnya jumlah hotel bintang 4 untuk ibu kota provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh. Belum adanya hotel bintang 4 berbasis syariah di Kota Banda Aceh. Kurangnya jumlah hotel untuk wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Selanjutnya, manfaat dari perancangan. Yang pertama adalah terwujudnya hotel berbintang 4 yang menerapkan sistem syariah di Kota Banda Aceh. Yang kedua, terpenuhnya kebutuhan tempat menginap untuk wisatawan yang datang ke Kota Banda Aceh, baik itu wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dan terakhir adalah meningkatnya perekonomian Kota Banda Aceh dalam bidang kepariwisataan karena mendukung kedatangannya wisatawan ke Kota Banda Aceh. Dan maksud dan tujuannya adalah menambah jumlah hotel bintang 4 yang memfasilitasi berbagai macam kegiatan wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Adanya hotel bintang 4 yang menerapkan sistem syariah dalam membangun maupun peraturan yang ada menurut kanun yang telah ditetapkan oleh Kota Banda Aceh. Yang ketiga, memfasilitas kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh dalam berbagai macam kegiatan, misalnya kegiatan bisnis, acara pribadi, wisata, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah membuka lapangan kerja bagi staf atau pekerja hotel.
Selanjutnya adalah objek rancangan. Yang pertama adalah pengertian hotel. Ada beberapa sudut pandang dalam mengartikan pengertian hotel. Namun, berdasarkan beberapa data, maka dapat disimpulkan bahwa hotel merupakan suatu akomodasi berupa bangunan fisik yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya, diperuntukkan bagi umum dan dikelola secara komersial. Selanjutnya adalah pengertian hotel syariah. Hotel syariah adalah hotel yang di dalamnya menyediakan, mengadakan, dan menggunakan produk dan fasilitas serta operasionalnya yang tidak melanggar aturan syariah. Jadi, beberapa aturan syariah itu ditetapkan pada Peraturan Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah yang membuat dua kategori, yaitu Hilal 1 dan Hilal 2, dan dua kriteria, yaitu kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak dalam proses sertifikasi usaha hotel syariah. Selanjutnya adalah aktivitas pada hotel. Ada 5 kelompok aktivitas pada hotel. Yang pertama adalah kelompok aktivitas utama. Ini adalah kelompok aktivitas yang paling penting dalam sebuah hotel, yang mencakup tamu hotel. Yang kedua adalah aktivitas pendukung, yaitu kelompok yang mendukung kelangsungan kegiatan kelompok aktivitas utama. Yang ketiga adalah kelompok aktivitas pengolah yaitu yang mengelola pendapatan bagi hotel, mencakup di dalamnya manajer hotel dan staf di bawahnya. Yang keempat itu adalah kelompok aktivitas servis. Kelompok ini adalah kelompok yang melakukan servis bagi hotel. Dan yang terakhir adalah kelompok aktivitas pelayanan. Kelompok ini adalah kelompok aktivitas yang di dalamnya terdapat kegiatan servis bagi tamu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah tema rancangan. Tema rancangan kita adalah arsitektur Islam. Dan pengertian arsitektur Islam itu merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya yang berada dalam keselarasan hubungan antar manusia, lingkungan, dan penciptanya. Dan ada 3 prinsip landasan perancangan arsitektur Islam. Yang pertama, prinsip hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua adalah prinsip hablum minan nas, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Dan yang terakhir adalah prinsip hablum minal alam, yaitu hubungan antara manusia dengan alam. Ada beberapa prinsip tampilan arsitektur Islam, yaitu ada arabesku, yaitu motif geometris dan motif floral, kaligrafi, yaitu seni menghias huruf, terutama huruf Arab, yang membuat kita mengingat untuk ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada mashrabiyah, yaitu kisi-kisi yang digunakan pada jendela bergaya Islam. Yang selanjutnya ada kubah. Kubah adalah salah satu unsur yang sangat menonjol dalam arsitektur Islam. Kubah biasanya digunakan pada masjid-masjid di seluruh Indonesia. Mukarnas adalah dekorasi 3 dimensi yang merupakan sarang lebah yang diletakkan di langit-langit kubah. Lengkung tapak kuda, yaitu tiap gaya arsitektur memiliki lengkung sendiri-sendiri, namun Islam mengenal bentuk lancip atau point arch, yaitu lengkung bentuk tapal kuda. Studi banding tema sejenis. Jadi studi banding tema sejenis ini kita mengambil Masjid Salman ITB. Masjid Salman ITB terletak di Jalan Ganesha berseberangan dengan Kompleks Institut Teknologi Bandung. Dari penataan set plan Masjid Salman ini mempunyai kesatuan antara fungsi-fungsi dan bersikap terhadap kampus ITB sebagai salah satu sarana penunjang kampus dengan grid tapak berdasarkan arah kiblat. Dapat dilihat pada atap Masjid Salman ITB berbentuk atap datar. Bentuk datar ini adalah mengikuti bentuk dari ruang dalam masjid ini, di mana yang artinya suatu kedudukan yang sama di antara masyarakat jika ingin beribadah di masjid tanpa memandang jabatan dari orang yang beribadah tersebut. Selanjutnya, dinding tampak pada masjid ini dicat dengan gradasi warna-warna pastel. Warna-warna ini cenderung netral dan memberi kesan sederhana dan tidak angkuh. Pada dinding selatan dan utara memakai bahan yang lebih ringan, yaitu beton kerawang yang berfungsi sebagai ventilasi silang. Penggunaan material alami seperti kayu, batu pada Masjid ITB memberikan kesan
bersyukur kepada Allah. Selanjutnya adalah lantai pada ruang bangunan menggunakan parket kayu tanpa dilapisi dengan karpet seperti pada gambar. Selanjutnya adalah studi banding objek sejenis, yaitu Sofian Hotel Cut Mutia Jakarta. Jadi, eksterior Sofian Hotel ini merupakan bangunan dengan gaya arsitektur Betawi modern. Jadi bentukan bukaan hotel cenderung bersifat simetris dan adaptasi atap yang memvisualkan gaya arsitektur tradisional Betawi. Untuk interiornya sendiri itu berkesan elegan yang merupakan suasana yang didapat dari interior ruang privat maupun tempat publik lainnya seperti ruang tidur tamu didominasi oleh warna putih dengan kombinasi warna coklat dan krim. Dan prinsip syariah yang ada pada Hotel Cut Mutia Jakarta ini yaitu menerapkan mengarah kepada pelayanan administrasi yang sesuai dengan nilai Islam. Semua fasilitas Sofian Hotel ini memperhatikan privasi bagi laki-laki dan perempuan, juga kebersihan hotel sangat diperhatikan. Dan terakhir, pada lodge hotel terdapat bar yang memberikan menu minuman herbal. Pada umumnya, hotel konvensional sering menyediakan tempat dan fasilitas yang cenderung dilarang agama untuk menarik pengunjung hotel. Namun, pada hotel ini mereka lebih memberikan minuman-minuman yang berkhasiat. Selanjutnya ada user programming. Ada 3 pengguna pada hotel kita. Yang pertama ada pengunjung, yang kedua pengelola, dan yang ketiga servis. Untuk kegiatannya, pengunjung ada 5 kegiatan. Yang pertama kegiatan menginap, kegiatan rekreasi, kegiatan edukasi, kegiatan pertemuan, dan kegiatan olahraga. Untuk pengelola sendiri ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan pengunjung, kegiatan pengelolaan hotel, dan kegiatan kepengurusan. Untuk servis ada 3 kegiatan, yaitu pemeliharaan elektrikal, pemeliharaan plumbing, penyediaan barang, dan alat. Berikut merupakan pola kegiatan untuk pengunjung, pengelola, dan servis. Selanjutnya, ini merupakan organisasi ruang menurut lantai-lantainya. Yang pertama adalah lantai ground floor. Yang kedua adalah lantai 2. Selanjutnya ada lantai 3. Selanjutnya ada lantai 4. Selanjutnya ada lantai 5. Selanjutnya ada lantai 6. Dan ini merupakan besaran ruang. Besaran ruang pada hotel. Selanjutnya adalah site analysis. Jadi, ada beberapa faktor yang diperlukan dalam pemilihan lokasi perancangan. Yang pertama, kontur tanah yang tidak landai, peruntukan kawasan yang sesuai, fasilitas yang memadai, akses yang dapat dicapai dengan mudah, tapak yang sesuai dengan tujuan perancangan. Selanjutnya, kita mendapatkan site di Jalan Cut Mutia, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Jadi, berdasarkan rencana tata wilayah Kota Banda Aceh pada tahun 2009 sampai 2029, maka pada kawasan ini adalah peruntukan lahan perdagangan dan jasa. Berikut merupakan KDB, KLB, dan ketinggian bangunan pada site. Jadi, KDB pada saat adalah 60%, KLB 3,6, dan tinggi bangunan adalah 6 lantai maksimum. Berikut merupakan potret kondisi existing pada site. Selanjutnya ada batasan site. Pada bagian utara site berbatasan langsung dengan pertokoan. Pada bagian timur site berbatasan langsung dengan Krung Aceh. Pada bagian selatan site berbatasan langsung dengan terminal labi-labi Kedah yang sudah beralih fungsi menjadi tempat lapak jualan pada sore hingga malam hari. Pada bagian barat site berhadapan langsung dengan pertokoan. Berikut merupakan analisis. Jadi analisis
yang pertama ada analisis pergerakan matahari. Matahari terbit dari timur ke barat, maka orientasi bangunan ke arah timur. Jadi, pada kamar-kamar hotel, kita bisa lebih membuat view untuk arah timur yang langsung ke Kurung Acehnya. Untuk analisis pergerakan angin, angin berhembus dari berbagai arah, namun dominan pada arah tenggara ke barat laut. Maka bukan lebih diprioritaskan menghadap ke arah angin masuk dan keluar. Analisis kebisingan. Jadi sumber kebisingan pada saat ini merupakan kendaraan bermotor yang melintas di Jalan W.L. Supraman dan Mutia. Karena jika kita lihat di analisis sirkulasi, set kita diapit oleh dua jalan, yaitu jalan arteri sekunder pada kawasan Kecamatan Baitur Rahman dan jalan lokal menuju ke arah Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi dari saya analisis kita dapat beberapa masalah dan potensi. Yang pertama, masalahnya adalah merupakan lahan rawan banjir dan gempa. Oleh karena itu, struktur yang digunakan pada bangunan harus lebih diperhatikan. Selanjutnya adalah posisi set yang berada di tengah-tengah pusat perdagangan dan dilewati oleh pengemudi mobil dan motor karena di depan set merupakan jalan arteri sekunder. Jadi kebisingan pada set terbilang tinggi. Namun, potensi pada set yaitu sangat bagus, yaitu penentuan lahannya sesuai, yaitu kawasan perdagangan jasa, aksesibilitas menuju set mudah didapat karena dilewati oleh angkutan umum, view pada set dapat dimaksimalkan dengan baik karena bersebelahan dengan. Selanjutnya adalah konsep desain. Jadi, konsep desain ide bentuk kita ini merupakan konsep dari bentuk lahan pada set. Bentuk lahan yang tidak berbentuk persegi mempunyai bentuk tersendiri yang bagus. Jadi bentuk bangunan diambil dari bentuk penyesuaian dengan lahan. Selanjutnya kita bagi menjadi beberapa level 1 dan 2, level 3 dan 4, dan level 5 dan 6. Berikut merupakan perspektif untuk bentuk bangunan, dan berikut merupakan tampak atas dari gabungan rencana level pada bangunan. Penerapan tema pada bangunan. Jadi, pada bangunan kita menerapkan tema arsitektur Islam, yaitu dengan menerapkan prinsip hablum minal alam, hablum minan nas, hablum minallah, kaligrafi, masyarabiah, dan lengkung tapak kuda. Jadi untuk hablum minallah kita menggunakan bangunan yang tidak perlu mewah. Penggunaan bahan-bahan dari alam seperti batu ataupun kayu, dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Untuk hablum minan nas, kita membuat fasilitas yang membuat manusia saling berinteraksi di ruang terbuka. Hablum minal alam yaitu penggunaan air daur ulang, memperhatikan lahan yang sesuai, dan pengaturan landscape yang baik. Untuk kaligrafi, diletakkan kaligrafi sebagai hiasan interior agar lebih mengingat ayat suci Al-Quran. Lengkung tapak kuda digunakan sebagai gaya arsitektur Islam pada kolom-kolom pada bangunan. Untuk masyarabiah, kita menggunakan masyarabiah pada jendela untuk menjaga privasi sekaligus sebagai penghalang matahari. Untuk material fasad, kita menggunakan cetakan beton dan kaca. Untuk warnanya, kita menggunakan warna-warna yang lebih netral seperti putih, krim, dan coklat. Berikut merupakan sirkulasi pada bangunan. Untuk sirkulasi pengunjung berwarna merah, untuk sirkulasi pengelola berwarna biru, serta untuk sirkulasi servis berwarna kuning. Konsep utilitas. Konsep utilitas yang pertama adalah konsep air bersih. Pada bangunan hotel bintang 4 ini, kita menggunakan sistem tangki atap dan ground water tank dengan sumber air PDAM sebagai sumber utama air dan sumur bor sebagai sumber air cadangan. Jadi, skemanya adalah dari PDAM atau sumur, langsung kita bawa ke meteran atau pompa. Selanjutnya masuk ke ground water tank, langsung ke pompa untuk dinaikkan ke tangki atas atau langsung didistribusikan. Setelah didistribusikan, kita akan menyebarkan ke sprinkler atau hidran, ruang terbuka hijau, kolam renang, ruang dalam, dan lain sebagainya. Untuk konsep air kotor, pada bangunan ini menggunakan septic tank biotek yang merupakan solusi untuk mengatasi pencemaran air limbah domestik yang dilengkapi dengan media sel untuk mengoptimalkan mikroorganisme untuk proses penguraian limbah sehingga lebih ramah lingkungan. Untuk skema distribusi air kotornya, pertama dari distributor kita masuk ke shaft, selanjutnya ke septic tank biotek, langsung kita bagi ke bak penampung atau bak kontrol. Dari bak kontrol langsung ke riol kota, dan dari bak penampung langsung ke ruang terbuka hijau. Untuk
konsep tata udara, kita menggunakan 3 jenis AC, yaitu AC pertama adalah AC sentral yang digunakan pada zona umum dan penunjang agar suhu dari zona ruang tersebut memiliki besaran suhu yang sama. Yang kedua adalah AC split yang digunakan pada unit-unit kamar hotel, dan yang terakhir adalah exhaust fan di mana digunakan pada zona servis seperti dapur, toilet, dan lain sebagainya. Untuk konsep tata cahaya, pemanfaatan sinar matahari sebagai pencahayaan alami dapat melalui bukaan seperti jendela pada bangunan. Selain itu, kita juga menggunakan pencahayaan buatan, yaitu menggunakan lampu-lampu. Dan untuk luar bangunan, menggunakan secondary skin sebagai kontrol cahaya. Konsep elektrikal. Sumber listrik utama pada bangunan adalah listrik yang berasal dari PLN dan didukung oleh genset yang diletakkan pada bangunan. Selanjutnya adalah konsep keamanan bangunan. Ada 2 konsep keamanan bangunan, yaitu sistem pencegahan aktif dan pasif. Yang aktif merupakan upaya pencegahan terjadinya kebakaran dengan pemasangan peralatan detektor kebakaran pada titik-titik strategis. Selanjutnya yang pasif merupakan penanggulangan kebakaran bangunan yang lebih tahan terhadap api, kompartementasi, pengaturan dan jarak ruangan, dan lain sebagainya. Untuk sistem pencegahan aktif itu ada beberapa, yaitu smoke detector ataupun hidran. Dan selanjutnya instalasi sprinkler juga termasuk sebagai pencegahan aktif. Dan yang terakhir adalah pencegahan pasif, yaitu menggunakan tangga darurat. Ya, selanjutnya adalah konsep penangkal petir. Jadi untuk konsep penangkal petir adalah 2 alternatif. Yang pertama adalah Franklin Road dan kedua adalah sangkar Faraday dan Mersenne. Selanjutnya adalah konsep pembuangan limbah. Jadi, sampah yang ada dalam bangunan pada setiap lantai, baik sampah kering berupa kertas, plastik, dan puntung rokok maupun sampah basah yang berasal dari pantry ataupun lavatory dikumpulkan pada tempat-tempat sampah yang telah disediakan di setiap ruangan, juga pada selasar. Selanjutnya dikumpulkan ke tempat penampungan sampah dan kemudian diambil oleh petugas Dinas Kebersihan Kota dengan mobil angkutan sampah ke tempat pembuangan sampah. Yang terakhir adalah konsep struktur. Jadi yang pertama adalah konsep pondasi bangunan. Pada bangunan ini kita akan menggunakan pondasi borpel. Jadi borpel inilah jenis pondasi dengan elemen beton bertulang yang dimasukkan ke dalam lubang bor. Pondasi ini digunakan untuk memindahkan beban berat bangunan ke tanah atau lapisan batuan yang lebih keras. Borpel dilaksanakan dengan metode pengeboran kontinu dengan getaran rendah, dapat digunakan untuk pondasi dan pengamanan bangunan serta untuk stabilisasi lereng. Dan selanjutnya kita menggunakan konsep utama bangunan, kita menggunakan struktur utama rigid frame dan inti core. Jadi struktur rangka kaku atau rigid frame adalah struktur yang terdiri dari elemen-elemen linear seperti kolom dan balok yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan titik hubung yang bersifat kaku atau rigid. Selanjutnya konsep atap bangunan. Jadi jenis struktur yang akan diaplikasikan pada rancangan adalah atap dak beton. Atap dak ini difungsikan sebagai peletakan utilitas seperti roof tank, penangkal petir, dan rumah lift serta panel surya. Untuk karakteristik dak beton yang baik adalah yang pertama harus kuat, yang kedua harus rata dan halus, yang ketiga ekonomis, yang keempat harus efisien. Dan terakhir adalah konsep lift dan tangga. Untuk sirkulasi vertikal berupa lift dan tangga darurat terletak pada kor bangunan. Sirkulasi vertikal dapat menjangkau keseluruhan bangunan dan dapat mempermudah pengguna untuk mengakses karena letaknya berada di dekat lobi dan mudah dijangkau oleh pengguna gedung. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.